named it Pandora. A whole atmosphere. When in contact with water, regains. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Kesatria Berkacu. Film kali ini bercerita tentang sebuah misi untuk menghentikan penyebaran tanaman alien yang bisa tumbuh dan menghancurkan seisi kota saat terkena air. Baiklah, mari kita menuju ke alur ceritanya. Low fuel, low fuel. Teknologi telah berkembang pesat dalam seabad terakhir. Sebuah ambisi umat manusia yang akhirnya menimbulkan peperangan. Sejak pengembangan robot militer, perang telah meroket di seluruh dunia, dan saat ini umat manusia harus menanggung akibatnya. Banyak bencana alam, perkembangan industri yang berlebihan, dan perang tiada henti membuat lingkungan ekologi global semakin buruk, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai penyakit, kelaparan di seluruh dunia, dan banyak bayi terlahir dengan penyakit mengerikan. Dalam upaya untuk memulihkan lingkungan, pemerintah di seluruh dunia mulai membangun Skynet yang bisa memurnikan atmosfer. Namun, saat Skynet dibangun, meteorit raksasa jatuh ke distrik B16, dan tanaman alien raksasa mulai tumbuh dari sana. Tanaman ini akan terus tumbuh membesar saat bersentuhan dengan air dan pastinya akan menyebabkan malapetaka. Namun, meskipun demikian, nyatanya tanaman itu bisa memurnikan atmosfer. Dan para ilmuwan menamainya Pandora. Scene berpindah ke masa sekarang. Di pusat komando B16 terlihat komandan pasukan B16 yang bernama Cheng sedang mengobrol dengan Tyler, seorang tentara lapangan yang merupakan sahabatnya. Dan tak lama kemudian rombongan Kolonel Tam dari kantor pusat pun tiba. Kemudian Cheng mengantar Kolonel Tam menghadap Mayor Jenderal Stanley yang merupakan pemegang kekuasaan di B16. Kolonel Tam yang membawa serta Dr. Chan menyampaikan misi yang mereka bawa dari pusat, di mana mereka akan melumpuhkan Pandora dengan sel gen yang baru saja mereka kembangkan dari virus langka. Bom gen itu akan mereka ledakan di putik Pandora sehingga Pandora akan berhibernasi dan tidak akan menyebar lebih luas lagi. Namun tidak akan mematikan sehingga Pandora akan tetap memurnikan udara di atmosfer. Hal itu diperkirakan akan terjadi 2 kali badai. Badai pertama tidak akan melebihi curah hujan 10 mm dan hanya membuat Pandora menyebar sejauh 2 km. Namun 3 jam kemudian akan terjadi badai kedua dengan curah hujan melebihi 150 mm dan membuat Pandora menyebar hingga mencapai seluruh populasi B16 yang berpenduduk 5,6 juta orang. Jadi mereka berencana menjalankan misi sebelum badai kedua. Jika misi mereka gagal, maka mereka akan melaksanakan rencana B yang mana pesawat Orca kedua akan meledakkan Pandora dengan bom yang akan memakan korban sekitar 160.000 penduduk B16. Setelah mendapat persetujuan dari Mayor Jenderal Stanley, mereka kemudian menjelaskan misinya kepada tim operasi. Setelah melakukan briefing, tim yang terdiri dari 4 quadcopter dan 1 pesawat Orca yang mengangkut beberapa robot android dan 2 robot militer bernama Timora dan Enigma pun berangkat. Copy. ACU is taking off. Airspace clear. ACU is ready. Requesting clearance for takeoff. Tujuan mereka adalah sebuah gedung tertinggi di mana banyak terdapat sulur-sulur Pandora. Singkat cerita, mereka tiba tepat saat badai pertama berlangsung. Terlihat saat itu sulur-sulur Pandora mengembang untuk menangkap air hujan. Mereka kemudian menembakkan bom yang berisi zat kontraaktif yang disebut Ca. Kemudian Pandora menyerap zat tersebut dan mengirimkan zat itu ke putiknya. Setelah itu, 4 quadcopter kemudian melacak keberadaan putik dengan mengikuti aliran resapan zat Ca
Hasil pelacakan menunjukkan bahwa putik Pandora berada di bawah tanah di bawah gedung. Robot Enigma dan Timora pun diturunkan, namun tiba-tiba sinyal komunikasi mereka terputus tanpa diketahui sebabnya. Robot android di dalam Orca tiba-tiba menyerang 3 penumpang lainnya dan membuat Orca meledak, kemudian jatuh terbakar. Sementara itu, 4 quadcopter yang kehilangan komunikasi juga ikut terjatuh karena serangan dari Pandora. Tyler yang menumpang salah satu quadcopter segera membangunkan Connor dan Lincoln yang terluka. Mereka segera meninggalkan quadcopter mereka yang terbakar dan mencari tempat untuk mengobati luka-luka Lincoln. Sementara itu di pusat komando, Kolonel Tam berencana akan melakukan rencana B karena menganggap rencana utama sudah gagal. Namun Cheng menolaknya. Cheng menawarkan diri untuk melanjutkan rencana utama meski melalui jalan darat. Cheng kemudian menggunakan panser tempur untuk menuju ke pusat Pandora. Sebelumnya, dia menemui mantan koleganya di militer yang pernah dia pecat yang bernama Skung. Dia mengajak Skung untuk menyelamatkan Tyler dan menuntaskan misi dengan imbalan sebuah senjata favorit Skung. This heat's too damn high. What are you, a dwarf? Sementara itu di markas, Kolonel Tam memerintahkan Lucy yang merupakan pacar Connor untuk menyelidiki kenapa komunikasi tiba-tiba bisa terputus. Tyler, Connor, dan Lincoln menemukan sebuah bangunan bekas rumah sakit. Tyler menyuruh Connor untuk menjaga Lincoln karena dia akan mencari jarum hemostatik. Dalam pencariannya, Tyler menemukan seorang gadis kecil yang bernama Pan-Pan yang bersembunyi di rumah sakit tersebut. Namun saat dia akan menolongnya, tiba-tiba mereka pun diserang oleh monster alien. Tyler segera menyelamatkan gadis itu dan membunuh monster tersebut. Sementara itu, Cheng dan Skung yang dalam perjalanan menemukan sinyal posisi di mana Tyler dan kawan-kawan berada. Cheng menggunakan armor robotnya untuk bertempur, sementara Skung menunggu di dalam panser. Tyler membawa Pan-Pan menuju ke Connor dan Lincoln, sementara alien-alien terus mengejarnya. Cheng yang telah tiba langsung membantu Tyler. Kemudian setibanya di posisi Connor, rupanya Lincoln telah tewas dimangsa oleh alien. Setelah itu, Tyler menghubungi Skung untuk membantu mereka. Skung kemudian meledakkan tembok untuk membuka jalan keluar. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke kantor pusat. I'm out of ammo. Mereka juga melaporkan bahwa telah melacak posisi bom gen yang dibawa Orca yang jatuh serta telah menemukan lokasi putik Pandora. Mereka kemudian menuju ke tempat ditemukannya sinyal bom gen. Dalam perjalanan, Lucy menghubungi Connor secara pribadi dan menyuruhnya mengambil kepala robot android dari Orca yang telah meledak. Pada saat itu, Lucy mencurigai telah terjadi sabotase. Mereka tiba di lokasi penemuan sinyal bom gen. Rupanya bom itu tersangkut dalam sebuah mobil yang tergantung di atas gedung tua yang hampir runtuh. Dengan susah payah, Cheng dan Tyler berhasil mengambil bom itu, sementara Connor berhasil mendapatkan kepala robot android. Hang in there. This whole thing is a useless piece of junk. Hey!
Command center, we found a G. Connor pun segera mengambil data yang tersimpan di kepala robot android tersebut. Akhirnya, terungkaplah bahwa Mayor Jenderal Stanley sudah memprogram android itu untuk menyabotase misi. Cheng menghubungi Stanley. Akhirnya Stanley mengaku bahwa memang dialah yang ingin menggagalkan misi itu karena dia tidak mau proyek Skynet berhenti. Dia juga memberitahu Cheng bahwa dia sudah menyiapkan Timora dan Enigma untuk menghentikan mereka. Stanley kemudian mengaktifkan sebuah alat di robot Timora. Mereka segera bergegas menuju ke lokasi putik Pandora. Dan tak lama kemudian robot Enigma muncul mengejar mereka, lalu kejar-kejaran disertai pertempuran sengit pun terjadi. Hold tight! Right side! Di jembatan layang, Enigma berhasil menangkapkan Panzer mereka dan berusaha menyeretnya agar jatuh ke bawah. Dan pada saat itu, Chen menyerahkan bom gennya kepada Tyler agar melanjutkan perjalanan. Sedangkan dia akan menghadapi Enigma. Come on, jump! Chen berhasil membuat Enigma melepaskan Panzer, namun dia ikut terjatuh ke bawah jembatan layang. Sementara itu, di kantor polisi, Lucy menemukan bahwa robot Timora lah yang telah melumpuhkan sistem komunikasi mereka, di mana ada sebuah alat yang dipasang di robot itu dan mampu menangkap semua sinyal komunikasi dalam radius 5 km. Panzer tiba di lokasi putik Pandora, lalu robot Timora pun datang untuk menghentikan mereka. Dan pada saat itu, Connor segera memasang bom untuk membuka jalan ke bawah tanah menuju lokasi putik. Sementara Tyler dan Skunk akan menghentikan Timora. Sebelumnya, mereka mengamankan Pan-Pan ke dalam sebuah bus rusak, lalu kemudian pertempuran sengit pun terjadi. Mereka berusaha untuk melumpuhkan alat penangkap sinyal komunikasi di Timora, namun mereka pun kewalahan. Hingga pada suatu ketika Timora meluncurkan peluru ke arah bus di mana Pan-Pan bersembunyi, lalu bus pun meledak. Namun rupanya Chen masih hidup dan berhasil mengeluarkan Pan-Pan sesaat sebelum ledakan. Melihat hadirnya Chen, mereka merasa mendapat angin segar hingga akhirnya Skunk pun berhasil meledakkan Timora dengan senjata favoritnya. Sementara itu, Connor berhasil membuat jalan menuju putik tepat di saat badai kedua mulai terjadi. Di kantor pusat, Kolonel Tem sudah mengetahui bahwa Stanley telah melakukan sabotase. Dia kemudian menyuruh Stanley untuk menghentikan robotnya, namun Stanley bersikeras menolaknya. Saat mereka sedang berdebat di saat yang sama, Chen berhasil meledakkan bom gen tepat di putik Pandora. The Skynet is me. I'm the Skynet. Go to hell! Pandora yang menjalar akibat badai tiba-tiba langsung berhenti. Stanley yang mengetahui hal itu merasa dirinya telah gagal. Dia kemudian menembak kepalanya sendiri di hadapan Kolonel Tem. Sekarang Pandora tidak berbahaya lagi. Dia tumbuh subur dan memurnikan atmosfer yang tercemar. Sementara Pan-Pan ditemani Connor melukis di panser yang menggambarkan mereka berlima sedang berada di bawah pelangi.
Lalu terlihat Tyler dan Skunk sedang berdebat di atas panser. Film pun ditutup dengan cuplikan yang menunjukkan Tyler dan Skunk sedang terbang menuju bulan untuk menyelidiki sebuah sinyal misterius yang terdeteksi. Do not make any